Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang optimisasi satunya ya. Terakhir kemarin di pertemuan hari Kamis yang lalu kita sampai pada optimisasi nonlinear ya, dengan kendala ya, dimana kita dihadapkan pada kendala yang lebih dari satu gitu ya. Kemudian kita memanfaatkan apa yang kemudian kita sebut sebagai sebenarnya adalah sebagai satu syarat kundakter namanya ya. Masih ingat? Nah, syarat kundakter ini bisa digunakan untuk mencari nilai optimum dari sebuah permasalahan optimisasi nonlinear yang kendalanya banyak gitu ya, dan kebersamaan. Nah, hari ini kita meningkat pada optimisasi numeris untuk satu dimensi. Kalau yang kemarin itu adalah optimisasi yang dilakukan secara penyelesaiannya secara analitik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang optimisasi yang dilakukan secara numeris. Nah, yang utama dalam optimisasi satu untuk numeris kali ini adalah kita akan berhadapan dengan satu metode yang disebut sebagai metode numerik, metode apa? Newton kuadratik gitu, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi nonlinear. Nah, kita mulai dari sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Baik, kita mulai dari apa yang menjadi perbedaan antara optimisasi yang dilakukan secara analitik ataupun yang numerik. Nah, bedanya di sini. Pada saat kita mencari atau menyelesaikan masalah optimisasi nonlinear menggunakan atau secara analitik, yang pertama-tama akan kita cari itu adalah titik kritisnya ya, yakni titik yang menyebabkan fungsi tersebut optimum. Nah, pada masalah numerik ini dibalik. Jadi pada metode ini letak titik optimumnya ditentukan dengan menyelidiki nilai fungsinya. Titik yang mempunyai nilai fungsi terbesar atau terkecil dibandingkan dengan nilai fungsi pada titik-titik yang lain, itulah titik optimumnya. Jadi letak titik optimum baru dihitung terakhir. Jadi titik kritis dihitung belakangan gitu. Itu untuk yang numerik. Ya, kita tahu dulu tentang nilai fungsi dari yang terbesar atau terkecilnya gitu. Dibandingkan baru kita bisa menyimpulkan itu optimum atau enggak. Ya. Baru setelah itu dicari titik yang menyebabkan F-nya atau fungsinya optimum tersebut. Nah, ini dalam masalah numerik. Oke. Yang pertama, kita akan dikenalkan dengan teknik eliminasi namanya. Apa itu teknik eliminasi? Teknik eliminasi ini merupakan pencarian bebas, adalah teknik yang paling sederhana dan mudah dipahami, tetapi tidak efisien ditinjau dari segi numerisnya. Teknik ini dibagi menjadi dua metode yang berbeda dalam pemilihan langkah hitungannya. Yang pertama adalah dengan langkah tetap, yang kedua percepatan langkah. Nah, yang kedua ini sebenarnya sekian kalinya langkah yang pertama gitu. Nanti ini
Saya hanya akan menjelaskan tentang yang pertama, yang kedua konsepnya saja akan diberikan. Apa yang dilakukan untuk yang kedua. Nah, kita lihat untuk langkah tetap. Jadi pendekatan paling dasar dari permasalahan optimisasi adalah penggunaan langkah tetap. Jadi langkahnya misalkan begini, saya tentukan satu titik dulu, kemudian titik berikutnya adalah titik yang pertama ditambah 3, gitu, misalkan ya. Kemudian titik berikutnya titik yang kedua ditambah 3 terus gitu. Nah itu langkahnya seperti itu yang dimaksud dengan langkah tetap. Tapi kalau langkah yang dipercepat, yang pertama ditambah 3, gitu. Yang kedua ditambah 6, gitu. Yang ketiga ditambah 9, ya. Yang keempat ditambah 12 dan seterusnya gitu. Itu jadi lebih cepat gitu. Nah, kita berangkat dari yang tetap dulu. Mulainya begini. Jadi tekniknya dijabarkan seperti ini. Pertama, mulai dengan tebakan titik pertama. Misalkan X1 kita tebak. Ya, X1 kita tebak. Berapa nilai X1-nya gitu. X1 yang dimaksudnya adalah variabel keputusan ya. Ditebak kemudian dimasukkan ke F-nya gitu. Jadi kita dapat F1. Kemudian kita milih sebuah ukuran langkah. Langkahnya berapa? Langkahnya berapa gitu. Misalkan langkahnya itu adalah S. Nah, untuk X2-nya itu berarti dihitung X1 ditambah S gitu. Kemudian dihitung Fx2-nya. Nah, setelah ketemu ya, Fx1 ada, Fx2 ada, Anda bandingkan. Jika F2 lebih kecil dari F1, maka pencarian dapat diteruskan ke arah ini. Jadi diteruskan ke arah X3, X4, dan seterusnya, arahnya yang sama gitu. Jadi sepanjang titik X3, X4, dan seterusnya. Dengan melakukan tes F-nya ya, pada setiap 2 titik yang terakhir. Cara ini ditempuh terus sampai dicapai suatu keadaan di mana XI-nya itu sama dengan X1 ditambah I dikurangi 1 kali S. Memperlihatkan kenaikan pada nilai fungsinya. Jadi yang dimaksud di sini bahwa pada saat keadaan XI-nya sama dengan X1 tambah I dikurangi 1 kali S, ini memperlihatkan kenaikan pada nilai fungsinya, artinya ada satu perubahan gitu. Ya, perubahan nilai F-nya yang tadinya misalkan turun terus ya. F2-nya kan mengecil nih, berarti F3 lebih kecil dari F2 gitu ya. F4 lebih kecil dari F3 dan seterusnya. Tapi tiba-tiba misalkan di X sekian gitu. Ya, itu dia naik gitu. Nah, itu baru berhenti gitu. Nah, kita lihat contohnya. Perhatikan. Cari maksimum dari fungsi Fx sama dengan X per 2 untuk X-nya lebih kecil sama dengan 2. Dan Fx sama dengan min X plus 3 untuk X-nya lebih besar daripada 2. Nah, ini penyelesaiannya. Perhatikan. Kita mulai I-nya 1 ya. Katakan X-nya dari min 1 nih. Xi-nya diambil min 1 misalkan. Ya. Ini sih Pak, Ya. ada yang belum bisa masuk Pak. Oh. Ya, saya ulang ya. Jadi langkahnya begini. Pertama cari kita tebak dulu deh. Ya, sembarang titik X1. Misalkan F1 sama dengan Fx1. Ya, kita tebak X1-nya.
Kemudian yang kedua, masukkan ke dalam F. Di X1-nya, kita dapat Fx1 ya. Yang kedua, Anda pilih ukuran langkahnya. Ya, katakan langkahnya adalah S. Kemudian hitung X2-nya. X2 itu sama dengan X1 tambah S. Nah, hitung F2-nya. F2 itu adalah Fx2. Kemudian setelah Anda hitung ternyata jika F2-nya lebih kecil dari F1, maka ini bisa diteruskan nih sepanjang arah ini gitu. Artinya apa? Teruskan X3, X4 dan seterusnya. Nah, cara ini ditempuh terus sampai dicapai suatu keadaan di mana XI sama dengan I di X1 ditambah I-1 kali S memperlihatkan kenaikan pada nilai fungsinya. Jadi gini, misalkan gini ya, F2 ya, F2 lebih kecil dari F1. Kemudian Anda dapat F3 lebih kecil dari F2. F4 lebih kecil daripada F3 dan seterusnya. Tiba-tiba begitu F6 kok malah lebih besar daripada F5 gitu loh. Nah, di situ tuh berhenti tuh. Artinya ada sesuatu yang terjadi. Yang tadinya menurun terus gitu ya, tiba-tiba menaik gitu loh. Berarti ada sesuatu yang memperlihatkan bahwa dia maksimum atau minimum gitu. Ya, kalau fungsi itu turun terus gitu ya, tiba-tiba naik, berarti kan ada belokan tuh. Bisa dipahami nggak logikanya? Kalau fungsi itu misalkan ya turun terus gitu, tiba-tiba dia naik gitu. Nah, berarti ada belokan tuh. Nah, belokan itulah bisa minimum, bisa maksimum. Kalau seandainya fungsinya tadinya naik terus, tiba-tiba turun, berarti dia maksimum gitu ya. Kalau dia turun terus tiba-tiba naik, berarti dia minimum gitu. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kemudian yang keenam, pencarian dihentikan pada XI. Ya. Dan XI atau XI-1 dapat dianggap sebagai titik optimumnya. Itulah titik optimumnya. Gitu. Tapi sebaliknya, jika F2 lebih besar dari F1, maka pencarian dilakukan ke arah yang berlawanan, yaitu sepanjang F3, F4, dan seterusnya dia naik terus gitu. Nah, di sini penulisan sepanjang X2, F3-nya ditulis dengan arah berlawanan. X-2, X-3, X-4, dan seterusnya. Di mana X-J-nya itu sama dengan X1 dikurangi J-1 kali S. Jika F2 sama dengan F1, maka titik optimum terletak di antara titik X1 dan X2. Jika ternyata F2 dan F-2 mempunyai nilai lebih besar dari F1, maka titik optimum terletak di antara X-2 dan X2. Ini adalah kriterianya. Kita lihat contohnya. Perhatikan contohnya. Saya punya Fx sama dengan X per 2 untuk X-nya kecil dari min 2 dan min X plus 3 untuk X-nya besar dari 2. Nah, kita mulai X1-nya dihitung di sini yang pertama. X1-nya sama dengan min 1 ya. Kemudian kalau X1-nya min 1 itu adanya di mana? Di sini ya. Yang pertama ya. Min 1 itu adanya di sini, di X per 2 ini. Ya, di X lebih kecil sama dengan 2. Artinya F1-nya Anda masukkan. Ini kan F-nya, X per 2. X1-nya sama dengan min 1 per 2, yaitu min setengah. Ya. Nah, pertanyaan di sini kemudian, apakah F1 lebih kecil daripada F0? Kita F0-nya nggak tahu, makanya di sini tidak dikasih keterangan nih. Kemudian, setelah X1 kita dapat, ya, kita tebak X1-nya itu min 1, kemudian sekarang masuk X2.
X2-nya adalah X1 tambah dengan S. Dalam hal ini S-nya berapa? Dari min 1 ke min 1,4. S-nya min 0,4 ya. S-nya min 0,4. Oke. Nah, jadi min 1 ditambah dengan min 1,04. Min 1 ditambah 0,4 ya. Min 0,4 itu sama dengan min 1,4. Ini adalah X2-nya. Kemudian Anda masukkan X2-nya ke F. Min 1,4 ini ke F. Masuknya kemana? Ke yang sini ya. Ke fungsi yang pertama ya. Ke X lebih kecil daripada 2 ini kan min 1,4. Sehingga Anda dapat F2-nya adalah X per 2 ya. Jadi min 1,4 dibagi 2. Artinya min 0,7. Nah pertanyaannya sekarang, apakah F2 lebih kecil daripada F1? Gitu ya. Iya, ini yang pertama iya nih. Ya. Nah sekarang lanjut. Min 1,4. Sekarang X3-nya. X3 sama dengan X1 dia. Kembali ke sini nih. Ini X3-nya. X3-nya itu adalah min 1 ditambah dengan S ya. S-nya 4 ya. 0,4. Jadi min 0,6. Min 0,6 adalah masuk ke yang ini ya, yang depan di atas. Sehingga Anda dapatkan F-nya adalah min 0,3. Nah, ini F-nya min 0,3. Kalau Anda lihat di sini, ini kan turun nih. Ya. Tiba-tiba dia naik. Dari min 0,7 sampai min 0,3, ini naik. Artinya berbalik arah. Ya. Nah, kalau Anda teruskan seperti tadi ya. Dari min 0,6 ini X berikutnya itu X4 dapat min 0,2 ya. Jadi ditambah dengan 0,4 ya. Min 0,2. Kemudian 0,2 ditambah 0,4 dan seterusnya. Ya, sampai bawah. Kemudian Anda masukkan FI-nya juga. FI ini adalah Fx yang ini ya, dimasukkan ke F gitu. Ini bagi 2 ya. Sama dengan min 0,1. Ini 0,2. 0,2 masih lebih kecil daripada 2, dibagi 2 lagi berarti 0,1. Ya 0,6 juga demikian. 0,1 dan seterusnya ya. Kalau Anda lihat di sini, apakah F3 lebih kecil yang ini? Apakah F4 lebih kecil dari F3 gitu? Yang ini lebih besar ya. Arahnya sekarang arahnya udah lebih besar ya. Tadi kan lebih kecil. Sekarang arahnya lebih besar. Nah, sampai di sini, ini arahnya mengecil lagi nih. Maka kita lihat keterangannya, pada I sama dengan 2 terjadi pembalikan arah. Ya, pembalikan arah pencarian. Karena apa? Nilai fungsinya menurun. Pada arah yang sebaliknya, nilai fungsi bertambah besar gitu. Jadi, yang ini ya, yang ini menurun, tapi ke sana membesar nih. Sampai ke sini dia membesar, kemudian nurun lagi gitu. Nurun lagi di 10 ya. Di I10. Jadi dari I9 dan I10 itu dapat dianggap sebagai nilai X-nya optimum. Adalah X9 atau X10. Yang ini ya, X9 atau X10. Di mana XI-nya adalah 1,8 atau 2,2. F-nya adalah 0,9 atau 0,8. Nah,
Kalau yang ditanyakan adalah maksimumnya, maka di X yang ke-9 itulah dia maksimum. Nah, ini adalah metode yang paling sederhana. Kemudian sekarang bagaimana dengan langkah percepatan? Nah, bedanya di sini. Untuk langkah percepatan, kan X berikutnya itu X ditambah X, kayak X2 ya. X2 itu sama dengan X1 ditambah S gitu ya. Nah, atau secara umum XI itu sama dengan X1 ditambah S. Tapi pada saat di langkah percepatan, S-nya yang semula adalah S1 tunggal, ini diganti menjadi 2 kali S gitu. Jadi XI-nya sama dengan X1 ditambah 2S gitu. Ya. Nah, di situ bedanya. Sama dengan di sini juga nih. Ya. Jadi Anda ceknya apakah F2 lebih kecil dari F1? Kalau iya, teruskan ke arah sini ya. I-nya sama dengan 2, ya. I-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Tapi kalau tidak, maka masuknya ke sini. Walaupun sama-sama S-nya itu dipercepat menjadi 2S. Ya. Nah, ini contohnya. Contohnya ini. Nah, contohnya. Cari maksimum dari F sama dengan X kali 1,5 min X. Dengan nilai awalnya kita mulai dari 0,0. Dan langkah awalnya adalah 0,05. Nah, kalau kita hitung dengan cara ini ya, dengan langkah ini, jadi yang pertama adalah S ini. Masukkan FFI-nya. Kemudian untuk I sama dengan 2. X2-nya sama dengan X1 ditambah S. Pertama S-nya 0,05 ya. Ketemu FX2. Sekarang cek apakah F2 lebih kecil daripada F1. Kalau tidak, maka masuk ke sini nih. Masuk ke I3. I3 S-nya sama dengan 2S. Ya, kalau iya, kita masuk ke sini. Ya. Di I2-nya itu X2-nya, X min 2-nya X1 min S gitu ya. Kemudian F min 2-nya sama dengan F X min 2. Ya. Nah, dengan menggunakan langkah ini, kita bisa menghitung bahwa untuk soal ini, F sama dengan X kali 1,5 dikurangi X dengan nilai awalnya 0,01, itu ya S-nya 0,05, itu bisa dilihat bahwa nilai hasilnya adalah apa yang tertera di tabel ini. Yang pertama untuk I sama dengan 1, SI-nya 0, FI-nya 0. Karena di sini ada 0 kali ya. Jadi FI-nya 0. Kemudian Anda cek F1 dan F sebelumnya, ini belum ada informasi sama sekali. Kemudian yang kedua, kita ambil S-nya itu adalah 0,05. Ya. Nah, berangkat dari 0, SI-nya, kemudian ke min 0,05. FI-nya dimasukkan nih, X ke F ini. Hasilnya min 0,075. Sekarang pertanyaannya, apakah F yang kedua ini lebih kecil daripada F yang pertama? Iya. Ya, yang pertama iya. Kalau iya berarti masuk ke sini ya. Kalau iya masuk ke sini nih. Ya. Ke proses ini. Kemudian ini turun berarti ya. F-nya turun nih. F1 ke F2 itu turun. Kemudian untuk X3, S-nya 0,05, XI-nya adalah 0,05,
kemudian FI-nya Anda masukkan 0,0725, Anda cek apakah F3 dengan F2 ya lebih kecil gitu. Oh enggak, ternyata ini naik nih. Ya, tadi turun kemudian naik lagi. Nah, di sini titik balik nih. Ada titik balik arah nih ya. Dari turun ke naik gitu. Nah, sampai di sini X4, X5 sampai X6 sampai X7 dia naik terus nih. Jadi ini enggak balik arah ya. Naik terus sampai di X8. Ya, di X8 itu F-nya adalah min 0,16. Artinya dari naik terus menjadi turun nih. Ya. Maka terjadi di sini nih. Dari naik terus menjadi turun. Artinya kalau naik terus kemudian turun, berarti ada titik maksimum di sana. Ya. Jadi maksimumnya terletak di mana? Di sini nih. Di X7 ya. 0,560. Sementara minimumnya di mana? Minimumnya di sini nih. Ya. Di X2. Nah, ini adalah teknik eliminasi. Berikutnya, yang kedua adalah metode Newton. Ini yang gongnya sebenarnya dalam mata kuliah optimisasi 1 ini gitu. Untuk penyelesaian optimisasi nonlinear dengan variabel tunggal ya, dengan variabel tunggal satu dimensi gitu. Oke, kalau Newton gimana prosedurnya? Kita lihat. Jadi kalau metode Newton atau kuadratik itu ya untuk fungsi tujuan tanpa kendala, yang pertama harus Anda perhatikan adalah bahwa fungsinya itu punya turunan pertama dan turunan kedua pada selang interval yang disyaratkannya. Nah, setelah itu dengan menggunakan Dirac-Taylor, Anda punya fungsi ini, yaitu mengambil 3 suku pertama dari Dirac-Taylor itu. Ya, jadi fx sama dengan fxk ditambah f aksen xk kali x min xk tambah setengah kali f double aksen xa xk ya, kali x min xk kuadrat. Nah, dari mana ini? Kita akan lihat. Dari mana itu berasal? Ya. Perhatikan. Saya punya fungsi f. Masalahnya adalah maksimumkan f gitu ya. Fx. Nah, yang pertama Anda lakukan untuk metode Newton ini, Taylorkan f di sekitar xk. Ya, jadi bentuk Dirac-Taylor dari f di sekitar xk ya, ini bukan x pangkat k ya, x dalam kurung k gitu, k-nya itu indeks ya. Bentuk Dirac-Taylor dari f di sekitar xk itu bentuknya begini kan ya, fx sama dengan, masih ada yang ingat nggak, fxk ditambah f aksen xk
kali X min XK ya, ditambah sub F double aksen XK ya per 2 faktorial kali X min XK pangkat 2 ya. Terus apa? Terus ditambah F triple aksen XK ya kali X min XK pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, inilah bentuk deret Taylor-nya dari fungsi F di sekitar XK gitu. Deret Taylor-nya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita hanya butuh 3 suku awalnya saja. Yang mana? Ini yang kita butuhkan. Nah, ini 1 ya, 2, 3 ya. Jadi sampai 3 suku pertama oh, Anda nggak kelihatan ya? Sorry. Lupa saya. Harus pindah dulu. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Jadi, misalkan kita punya fungsi F nih, maksimumkan F. Nah, pertama yang kita lakukan, saya ulang ya, bentuk deret Taylor dari F ini di sekitar XK. Nah, Fx sama dengan, ini bentuknya, Fx sama dengan Fxk tambah F, oh ini aksen nih, ya, oh ini F aksen, bener. F aksen XK kali X min XK ditambah F double aksen XK per 2 faktorial kali X min XK kuadrat, ya, ditambah X triple aksen X pangkat K, X triple aksen XK per 3 faktorial kali X min XK pangkat 3 dan seterusnya. Itu adalah deret Taylor secara keseluruhan. Ya. Nah, dalam hal ini kita hanya butuh 3 suku saja. Suku yang pertama yaitu ini ya. Suku yang kedua yaitu yang ini. Yang saya tulis 2 ini. Ya. Ini adalah suku yang kedua, yang ini adalah suku yang ketiga. Jadi sampai 3 suku pertama, maka kita sekarang bisa membentuk sebuah fungsi. Ya, kita bentuk sebuah fungsi yaitu F kapital X sama dengan, lihat, F XK ditambah F XK kali X min XK ya, X min XK ditambah 1 per 2 faktorial ya, ditambah 1 per 2 faktorial adalah 2 ya, jadi tambah F double aksen XK per 2 kali X min XK pangkat 2. Nah, sampai sini nih saya punya bentuk fungsinya, bentuk fungsi F-nya. Ini disebut sebagai fungsi kuadrat nih ya. Inilah yang dimaksud dengan kenapa kemudian metode Newton-Raphson dianggap sebagai metode kuadratik gitu. Ya, metode kuadratik karena itu. Dianggap sebagai metode kuadratik karena kita sampai di pangkat 2 dia. Nah, ini yang kita punya. Nah, saya kembali ke sini.
Ya, saya kembali ke slide tadi. Jadi F kapital K-nya tadi yang saya turunkan ya. Kita dapat ini yang di kotak ini. Nah, apa artinya itu? Coba perhatikan artinya. Artinya begini. Awalnya kan kita punya Y sama dengan Fx. Ini yang kita cari nih, yang merah. Nah, kita dekati dengan F kapital. F kapital itu yang mana? Yang fungsi kuadratik tadi. Ini yang hitam ini loh. Di setiap titik XK itu fungsinya begini. Nah, ini fungsinya begini gitu ya. Jadi di setiap titik XK kita punya fungsi ini. Nah, ini dia. Ini XK berikutnya ya. Ini XK berikutnya yang ini. Nah, kalau kita lihat jika titik XK-nya nih, XK-nya ya berada di sekitar titik optimum, ya, berada di sekitar titik optimum dari fungsi yang merah ini, kurva yang merah ini, maka kalau kita lihat Fx-nya ini mendekati ya, atau merupakan pendekatan dari F yang merah ini gitu. Coba aja lihat. F yang hitam ini hampir sama dengan yang merah. Nah, sehingga maksimasi fungsi pendekatan, yaitu maksimasi fungsi F yang besar ini, merupakan pendekatan dari maksimasi fungsi asli yang ini, yang merah ini gitu. Maksudnya, jadi kita hanya butuh F yang besar, kemudian dimaksimumkan, itu mengandung arti kita mencari maksimum dari yang merah ini. Gitu. Itu konsep dari metode Newton pada masalah optimasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita cukup mencari maksimasi yang F yang besar ini, ya berarti kita tinggal mencari maksimasinya aja. Caranya gimana? Kembali ke yang awal saya pernah jelaskan ke Anda. Kalau saya punya fungsi F, kemudian maksimumkan, apa yang Anda lakukan dulu? Cari titik kritis gitu ya. Turunkan F terhadap X sama dengan 0. Nah, ini dia. Turunan F yang besar tadi terhadap X, kan ini ya, F aksen X. Jadi yang ini nih. Nah, yang tadi yang di kotak ini, kita turunkan terhadap X. Jadi ini F aksen X ya. Yang ini F aksen X, yang ini 0 ya. Yang ini jadi F aksen X ya. Yang ini jadi duanya turun nih. Jadi F double aksen X ya, F double aksen XK kali X min XK. Maka diperoleh ini dia. Diperoleh ini. Ya. Nah, kalau kita peroleh ini, maka kita bisa pindahkan nih F aksen XK-nya ke kanan. Ya. Kita dapat ini. X bintang sama dengan SK dikurangi F aksen XK dibagi F double aksen XK. Nah, di sini pada setiap iterasi titik optimum XK dari pendekatan kuadratiknya ya, yang F-nya tadi menjadi titik yang akan digunakan untuk membuat fungsi pendekatan kuadratik yang selanjutnya. Kita bisa menamakan X bintang ini menjadi SK plus 1. Ya, jadi SK plus 1 ini sama dengan X bintang. Sehingga untuk mencari XK plus 1-nya itu digunakan ini. Tinggal mengganti tadi ya, X bintang. Digunakan yang saya kotak ini. XK plus 1 sama dengan SK dikurangi F aksen per F double aksen. Nah, prosedur yang begini, ini disebut sebagai prosedur iterasi Newton. Rumus iterasi Newton itu diberikan seperti ini. Jadi kalau ada rumus yang begini, Anda nggak asing bahwa ini adalah iterasi Newton. Nah, prosedurnya akan berhenti ketika selisih dari X dan X sebelumnya gitu ya. X sekarang dan X sebelumnya itu lebih kecil dari error yang kita tetapkan di awal. Misalkan tetapkannya berapa aja, terserah Anda. Terserah, tergantung keinginan Anda gitu. Kesalahannya kalau misalkan Anda ingin kesalahannya yang kecil banget, ya tinggal disetting aja. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ini contohnya.
saya punya fungsi f sama dengan 720 dikurangi 12 per x dikurangi 108x. Cari maksimumnya. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama, cari f aksennya. Ini f aksennya. Kemudian yang kedua, f double aksennya. Nah, setelah ini didapat, Anda masukkan nih. X1-nya kan ini ya. Mulai dari 0,25 ini adalah X1. Kemudian Anda cari f aksen X1-nya. Jadi X1 ini dimasukkan ke F aksen. Kemudian Anda cari F double aksen X2-nya. Nah, pada saat Anda X1 F aksen double F aksen X1-nya Anda dapat dan F double aksen X1-nya dapat, maka sebenarnya Anda sudah bisa mendapatkan fungsi yang Anda cari sebenarnya ini. Tapi kita nggak perlu mencari fungsinya sebenarnya. Kita langsung mencari X berikutnya gitu. Kan tadi X1 ya. Sekarang X2. X2 ini sama dengan X1 dikurangi F aksen per F double aksen. Seperti yang tadi. Nah, ini dia ya. Jadi X2 sama dengan X1 dikurangi F aksen per F double aksen. Nah, ini hasilnya 0,3305. Kemudian Anda cari lagi F aksen dari 0,35 dan F double aksen dari 0,35. Setelah itu Anda akan dapat X3. Ya. Anda dapat juga F-nya, F X3-nya juga Anda dapat. Nah, kalau dihitung terus, disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, yang pertama 0,25, F aksennya ini, F double aksennya ini. Ya, ini F aksennya, ini F double aksennya. Kemudian ini adalah X2-nya. Ini X1 ya, ini X2-nya. Nih, masuk ke sini X2-nya tuh. Ini adalah Fx2-nya. Ya, ini X2. X2 masuk ke sini. Ya, kemudian Anda cari F aksen X2. Ini F double aksen X2. Dari ini dari X2 kemudian F aksen X2 dan F double aksen X2 Anda dapat X3. Ya. Kemudian dari X3 Anda dapat F aksen X3, ini F double aksen X3. Anda dapat X4 dan seterusnya. Nah, kemudian Anda hitung nih ininya. Ini adalah F-nya ya. Fx-nya. Nah, ketika misalkan Anda hitung ininya, selisihnya ya, antara X sebelum dan sudah. Tergantung ya, Anda misalkan ini yang ini adalah 0,25 ya, 0,025. Misalkan Anda pengen kesalahannya atau errornya cuma 0,05, maka berhenti sampai di sini gitu. Ini udah lebih kecil, ya. Ini udah lebih kecil dan kita dapati bahwa maksimumnya ada di sini nih. Nah, ini di X sama dengan 0,330 ya. Kemudian nilai optimalnya adalah 648. Nah, itu metode Newton untuk menentukan nilai maksimum dari sebuah fungsi, nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa dipahami? Oke, kita coba dengan catatan ya. Bagaimana mengerjakannya gitu. Kalau saya berikan sebuah fungsi. Ini kita buat latihannya di sini ya. Latihan. Perhatikan. Oh, nggak kelihatan ya. Bentar, saya berikan dulu ini. Saya masuk ke sini. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, perhatikan. Ya. Misalkan saya punya masalah begini, maksimumkan atau minimumkan ya. Maksimumkan atau minimumkan fx sama dengan misalkan.
Ya, kita pakai fungsi yang paling sederhana dulu deh. Tadi yang sudah ada ya. Berapa tadi yang sudah ada itu? Yang menggunakan kecepatan. Ini ya. X kali 1,5 dikurangi X. Ya. Fx-nya sama dengan X kali 1,5 dikurangi X. Nah, ini maksimumkan atau minimkan ini. Gunakan metode Newton. Oke, langkahnya gimana? Yang pertama misalkan kita pilih aja, pilih X1-nya ya. Pilih, katakan X1-nya dari 0 nih. X1-nya sama dengan 0,0. Nah, ini X1-nya ya. Yang kedua, saya punya Fx-nya sama dengan itu. Jadi, F aksen X-nya apa? Berapa? Iqbal. Hah? 1,5 dikurangi 2X ya, benar? Iya, Halo? Pak. Iya, Ya. benar, Pak. Kemudian F double aksen X-nya berapa? Min 2 ya? Benar? Oke, dari sini kita lihat F0-nya sekarang. Saya punya data itu ya. Sekarang kita punya F0-nya berapa? 0 ya. Kemudian F aksen 0-nya 0,0 ya. Kan F aksen 1 kan? F aksen X1 ya. X1-nya kan 0,0. Ini berapa? Kita masukkan 0,0 jadi 1,5 ya. Betul? F double aksennya berapa? Min 2 ya. Nah, kita punya F aksen dan F double aksen. Juga punya X1-nya. Maka kita dapat atau kita bisa mencari X2. X2-nya sama dengan lihat X1 dikurangi F aksen X1 kan gitu ya. Per F double aksen. Jadi sama dengan apa nih? X1-nya kan 0,0 ya. Dikurangi F aksen X1-nya adalah 1,5 per F double aksennya adalah min 2 ya. Per min 2. Berarti sama dengan berapa nih? 1,5 dibagi min 2. 0,75 ya. Bener nggak? Benar, Pak. Oke, 0,75. Sekarang kita udah punya X2-nya. Nah, sekarang Anda cari Fx2-nya. Fx2-nya berapa? Ya tinggal dimasukkan. 0,75 dimasukkan ke sini nih. Ke Fx-nya. Berarti ini 0,75 kali 0,75 kali 1,5 tadi ya. 1,5 dikurangi 0,75. 1,5 dikurangi 0,75. Nah ini berapa nih? Tolong dibantu hitung.
Berapa? 0,625 Pak. 0, berapa? 5625. 5625. Oke, ini ya hasilnya. Saya nurut kamu aja ya. Nah, F-nya sudah ketemu tuh. 0,5625. X2 sudah ada, X2 sudah ada. Sekarang kita cari F aksen X2. Berapa F aksen X2-nya? Kita masukkan X2-nya kan 0,75 ya. Kita masukkan ke sini. 1,5 dikurangi 2 kali 0,75. 0 ya berarti ya. F aksennya 0. Ya enggak? Karena ini sih, nih 1,5 dikurangi 2 kali 0,75. Kan X2-nya tadi 0,75 ya. Jadi 1,5 dikurangi 1,5. Berarti F aksennya 0. F double aksennya berapa? Min 2. Sekarang, kalau F aksennya sudah ada, F double aksennya sudah ada, kita dapat dari X2 ya, kita dapat X3. X3-nya sama dengan X2 dikurangi F aksen X2 per F double aksen X2. Berarti sama apa nih? X2-nya berapa? 0,75 ya. 0,75 dikurangi 0 ya. Kan F aksennya 0 ya. Berarti sama dengan 0,75 juga. X3-nya 0,75. Ya. X3-nya 0,75. Oh, kalau 0,75 terus kita dapat, maka kesalahannya akan sama ya. 0,75. X3-nya juga sama. Ya. Nah, kita lihat. Setelah itu Anda buat grafiknya di sini. Anda buat grafiknya. Yang pertama, K-nya nih. Ini XK-nya. Di bawah aja deh, biar nggak kelihatan pangkat K. FK-nya ini. Kemudian, ini adalah F aksennya. F aksen XK. Kemudian ini F double aksen XK. Ya. Kemudian, yang ini XK plus 1. Ya. Kemudian, ini F XK plus 1. Dari sini, ini 1 nih. Ini kan tadi 0 berangkatnya. F aksen K-nya berapa tadi? Kalau 0, 1,5. Ya. Ini 1,5. Terus F double aksennya berapa? Min 2. Ya. Min 2. Kemudian X2-nya berapa? Kita dapat X2-nya ini 0,75. Ini 0,75. Ya. Kemudian F X 0,75 berapa nih tadi? Ini ya, 0,5625. 0,5625. Kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua, XK-nya berapa? X2 berapa? X2-nya ini 0,75 ya. 0,75. Kan yang ini X2 ini. Nah, F aksen X2-nya berapa? Ini F aksen X2-nya. F aksen X2-nya adalah 0 gitu. 0. F double aksennya min 2. Ya. Kemudian X3-nya ini. X3-nya adalah 0,75 dikurangi dengan 0 ya. Jadi 0,75 juga. Ini 0,75 juga. Ini FXK-nya jelas di sini ya.
F3-nya ya, F2-nya adalah 0,5625. Nah, kemudian yang ketiga berapa ini? X3 0,75 juga. Ya. Karena di sini F aksen 0-nya sama dengan 0. Nah, dalam kondisi seperti inilah metode Newton itu akan menemui sesuatu yang mengakibatkan